Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur atas hadirat Allah yang telah eh, dapat kita berhadir kembali di acara PBAT yang ke-8. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fazhar selaku MC pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya akan membacakan untuk rondenya. Yang pertama yaitu ada tilawah, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah sesi pertanyaan, yang keempat ada penutup. Baik, langsung saja untuk sesi tilawah. Mohon maaf, mari kita buka pada acara hari ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara selanjutnya yaitu tilawah. Tilawah akan dibacakan oleh saudara Azmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran barusan menambahkan kita rasa nikmat Islam dan nikmat ihsan. Baik, acara inti yaitu akan ada materi yang akan langsung disampaikan oleh Kang Naim Royani Aji. Baik, Assalamualaikum Kang Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Apa kabar pian Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Kang, waktu dan tempat kami persilakan untuk materinya. Baik. Bentar ya, ada channel yang harus dimatikan dulu. Oh iya, Nam.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma salatu wassalamu ala rasulin karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka perjumpaan kita di sore hari ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat, hidayah, anugerah ya dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan di sore hari ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-9 ya, pertemuan yang ke-9. Insya Allah ya tinggal satu pertemuan lagi yang akan kita selesaikan dan kita sudah menyempurnakan kegiatan PPAT di tahun 2020 ini. Ya, maka ya maha terpuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan untuk kita semua ya untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada panitia yang selalu bekerja sama ya, tolong menolong bahu membahu dalam kegiatan PPAT ya di setiap hari Selasa dan hari Sabtu ya. Semoga apa yang dikerjakan oleh panitia semuanya mendapat ganti balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sendiri tidak bisa membalas ya bagaimana ya, sama-sama makhluk ya, kan pemberian dari kita juga terbatas, maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas ya dengan ya balasan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita di sini sudah berhadir 17 peserta, langsung kita mulai saja ya. Nah, kemarin kita telah berkenalan dengan ilmu shorof ya. Kita sudah berkenalan dengan ilmu shorof. Nah, kalau kita jelaskan kemarin, kita belajar bahasa Arab itu memiliki dua komponen yang ya inti, yaitu ilmu shorof dan yang kedua ilmu nahwu. Ya, ilmu shorof untuk mengetahui perubahan pola kalimat ya, perubahan pola kata ya di setiap penggunaan kata-kata tersebut. Kemudian adapun nahwu yaitu perubahan harokat akhir ya, perubahan harokat akhir di setiap katanya ya. Kadang dibaca fathah, kadang dibaca kasrah, kadang dibaca dhammah, kadang disukun. Nah, kapan itu digunakan? Nah, maka untuk mengetahuinya kita memerlukan ilmu nahwu. Saya berikan contoh kepada Dangsana ini ya. Izinkan saya presentasi. Sudah terlihat? Sudah ya? Belum? Kelihatan. Nah, Alhamdulillah sudah. nah, ada enggak yang bisa baca kira-kira? Ya. Ini buku kitab Tadarruj fi Thalabil Ilmi punya Syekh Farus Khalil ya. Apa ya? Bahasa Indonesia Tadarruj itu step by step untuk menuntut ilmu. Nah, karya Syekh Farus bin Khalil. Nah, semua artikel kitab ya semuanya ditulis tanpa menggunakan harokat ya. Kalau kita dengar ya Arab gundul lah. Nah, kecuali di beberapa tempat ya ini bisa ada harokatnya, ada harokat kan itu untuk menghindari salah baca ya, menghindari keambiguan kata jadi diberikan harokat. Nah, tapi secara keseluruhan ya nggak ada harokatnya. Nah, bagaimana cara membacanya ini? Ini silahun, sulahun, solahin atau apa? Nah, kita nggak tahu. Nah, cara mengetahuinya kita menggunakan ilmu nahwu. Nah, cara membaca ini kita menggunakan ilmu nahwu. Ya, yang jelas ilmu nahwu, ya nahwu ini utama ya. Nah, shorof tadi, kemudian shorof. Nah, kemudian ya yang ketiga yang penting bagi saya adalah bendahara kosakata.
Jadi semakin banyak kosakata yang kita miliki, semakin banyak vocabulary ya dalam bahasa Inggris ya yang kita miliki, maka itu semakin memudahkan kita. Nah, bahkan terkadang ya orang Arab sendiri mereka tidak belajar dua ini ya. Mereka tidak belajar dua ini, tapi mereka bisa berbahasa Arab dengan fasih dan benar. Karena satu habitatnya sudah seperti itu, kemudian mereka sudah kosakatanya banyak kan ya, namanya gimana tinggal di Arab ya. Bahkan saya punya ustadz ya, beliau pernah jadi TKI di Saudi Arabia ya, tepatnya di Madinah kalau nggak salah atau di Riyadh saya lupa. Nah, beliau di sana jadi pengajar nahwu. Bayangin orang Jawa datang ke Arab ngajari bahasa Arab. Nah, itu kan sangat apa ya? Kalau kita berarti saya lucu lah. Tapi terjadi. Nah, karena memang ya sebagian orang Arab mereka tidak mempelajari ilmu nahwu dan saraf, tapi mereka otomatis bisa ya. Ya, kemarin seperti ada salah satu murid saya ya dia ujian bahasa Banjar. Saya ini orang Banjar tapi ketika ujian Banjar nilainya jelek terus. Nah, oh ya kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, mungkin kekurangan kita ya dalam perhatian dalam ilmu-ilmu yang bersifat regional ya, bersifat kedaerahan. Nah, bahasa Arab, cara membacanya ini dia menggunakan kaidah nahwu dan saraf. Nah, cara membaca ini kita perhatikan al-matlabus tsani ya. Pasal yang kedua. Salahul muslimina bi salahi ta'limihim. Qala al-allamatu Abdul Hamidi Ibnu Badis la yasluh al-muslimuna hatta yasluha ulama'uhum. Cara membacanya ya kita menggunakan ilmu nahwu. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan berkenalan dan materinya alhamdulillah sudah saya susunkan. Nah, kita sudah sampai pertemuan ke-9 ya. Nah, pertama ilmu nahwu. Apa sih yang disebut dengan ilmu nahwu? Nah, tolong saya minta dibacakan oleh teman kita. Coba pakai Alamin, tolong dibacakan. Iya, Kang. Nahwu adalah kaedah yang digunakan untuk mengetahui yang pertama tugas atau fungsi atau posisi setiap kata pada kalimat. 2. Harakat akhir kalimatnya. Dan yang terakhir yaitu tata cara i'rabnya. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan a'mil yang dalam kurung isim atau fi'il atau huruf yang menyebabkan perubahan. Baik, cukup ya. Nah, apa sih itu nahwu? Ya. Dulu saya belajar nahwu SMP itu kitabnya itu tipis ya. Cuman 20 halaman. 20 halaman itu berarti berapa lembar? 10 lembar ya, 10 lembar. Nah, itu dikaji dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP nggak selesai. Ya. Karena penjabarannya itu perlu detailing. Nah, tapi secara ringkas ya, ilmu nahwu adalah kaidah yang digunakan untuk mengetahui apa? Satu, tugas, fungsi atau posisi setiap kata pada kalimat. Nah, di mana yang dijadikan predikat? Nah, maka mana yang dijadikan subjek, mana objek, ya, mana keterangan sifat, mana keterangan waktu, mana pengganti dari subjek, ya, mana keterangan waktu, mana kata kerja, mana kata benda. Nah, semuanya itu ya fungsinya atau posisinya atau tugas-tugasnya ya kita ketahui dengan ilmu nahwu.
Kemudian harokat akhir kalimatnya. Nah, ini dia harokat akhir kalimatnya. Saya kembali ke saja tadi ya. Nah, misalkan ini solahu. Nah, loh, kenapa bukan solahi? Kenapa bukan solaha? Oh, dia di sini posisinya sebagai mubtada namanya ya, mubtada. Mubtada itu kata benda yang berada di awal kata. Maka mubtada ya harokatnya harus dhamma ya. Kalau dia mufrad maka harokatnya dhamma. Maka tidak boleh solahi ya atau solaha. Nah, maka yang benar adalah solahu ya, mubtada. Solahul muslimin bisolahi ta'limihim. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga ya, dan tata cara i'rabnya. Nah, tata cara i'rab yaitu kita jelaskan ya kepada guru kita mungkin atau teman kita bagaimana cara ya kenapa dia bisa menjadi dhamma. Nah, maka itu ada dijelaskan ya. Maka ilmu tersebut dinamakan ilmu i'rab ya. Maka lafaznya seperti ini. Mubtada'un ya marfu'un li'annahu atau kita balik aja marfu'un li'annahu mubtada'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Itu cara meng-i'rab. Nah, maka dipelajarinya ya tidak mungkin di pertemuan kita ya. Silakan ya para peminat bahasa Arab ini belajari di tempat-tempat yang lain. Nah, itu cara meng-i'rab. Kemudian al-muslimin. Kenapa bukan al-muslimun? Kenapa al-muslimin? Karena dia namanya mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih dia ketika jamak mudzakkar salim dia menjadi harokatnya ya nun. Nah, maka i'rabnya majrurun li'annahu mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi ya'un ya li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Nah, kemudian di sini ada bisolahi ya, bisolahi. Nah, kenapa bisa hi? Kenapa bukan hu? Di sini solahu. Di sini solahi. Nah, karena dia kedahuluan huruf jar. Nah, kemarin sudah kita pelajari karena dia kedahuluan huruf jar. Setiap yang terdahului huruf jar maka harokatnya menjadi kasroh. Nah, maka cara mengi'rabnya ya majrurun li'annahu masbuqun biharfi jarrin wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti itu. Dan insya Allah kita akan berkenalan dulu dengan ilmu i'rab ini. I'rab, apa pengertian di sini? I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, isim atau fi'il atau huruf yang menyebabkan perubahan. Nah, kenapa ya harokat itu bisa berubah? Nah, kenapa harokat itu berubah? Karena tadi jawabannya ini ya. Karena kemasukan pengaruh amil atau fi'il atau huruf yang menyebabkan perubahan. Contohnya ini tadi. Asalnya solahu, kemudian dia kemasukan amil. Amil itu bahasa Arabnya itu pelaku ya atau ya sesuatu yang memberikan pengaruh. Nah, dia ada huruf jar di sini. Karena terpengaruh oleh huruf jar, jadi dia menjadi solahi. Nah, kemudian contoh yang lain mana ya? Nah, ini dia, lan. Lan. Misalkan di sini ada lan. Lan yasluhu. Nah, lan yasluhu. Pada asalnya lan yasluhu. Namun kemudian dia ketambahan lan, didahului lan, maka tidak boleh yasluhu, tapi dia lan yasluh. Nah, lan yasluh. Nah, lan yasluh al-muslimuna. Nah, karena dia kemasukan lan. Jadi dia lam yasluh. Nah, tapi di sini karena ada alif lam ya sesuai dengan kaidah iltiqa'us sakinain ya buat yang belajar ilmu tajwid, maka dibaca
lan yasluhil muslimin. Ya, lan yasluhil muslimin, supaya dia bisa masuk ke alif lam tersebut. Nah, di sini kasranya kasrah aridah. Ya, insya Allah kita pelajari juga kalau ini di ilmu tajwid. Nah, kemudian ya ini ya 3 tugas nahwu harus kita ingat. Tugas fungsi mengetahui tugas atau fungsi posisi setiap pada kalimat. Kemudian 2, harokat akhir kalimatnya dan tata cara i'rabnya. Dan ketika kita bisa menguasai ilmu nahwu itu sangat asik, wallahi ya, demi Allah sangat asik sekali ya. Ketika kita baca ini ya, jadi bukan cuma baca alfabet atau bahasa Arab saja ya, tapi kita bisa kita memadukan antara lisan dengan pikiran. Ya, lisan membaca, hati merenungi, ya pikiran dia bekerja. Ini posisinya apa? Ini harokatnya apa? Oh, ternyata dia fa'il. Kalau fa'il dia berarti dhammah. Nah, maka keluar di murad dhammah ya. Ya, enaknya bahasa Arab tuh gitu, bikin cerdas ya. Karena semua anggota raga itu ikut berperan ya untuk mengetahui harokat ini. Ya, sholahul muslimin bisolahi ta'limihim. Nah, maka ya silahkan ya kita meneruskan pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il. Nah, i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il, sedangkan huruf tidak ya, karena huruf ya mereka namanya mabni ya, mabni, mau nggak mau ya seperti itu ya, mabni. Nah, contoh huruf apa? Fi. Nah, maka sampai kapanpun dia fi, nggak boleh dia jadi fu, nggak boleh dia jadi fai, nggak boleh jadi dia macam-macamnya. Sampai hari kiamat dia fi, maka dia tidak perlu di i'rab. Ada i'rabnya, tapi i'rabnya ya begitu-begitu saja ya, nggak berubah. Maka dari itu ya dimasukkan ke tidak perlu i'rab, cukup diketahui saja. Nah, kemudian i'rab terbagi menjadi 2, yaitu i'rab isim dan i'rab fi'il. I'rab isim dan i'rab fi'il. Nah, i'rab isim terbagi menjadi 3. Yang pertama rafa atau marfu'. Kemudian nasab atau mansub, kemudian jar atau majrur. Nah, rafa apa itu rafa? Contohnya di sini jaa Muhammadun. Ya, jaa Muhammadun. Nah, tanda rafa'nya adalah dhammah ini. Nah, jaa Muhammadun. Jaa kemarin artinya apa? Ada ingat? Jaa artinya telah tiba. Ya, artinya telah tiba. Nah, di sini Muhammad menjadi subjek. Dalam bahasa Arab subjek namanya fa'il. Nah, maka kalau dia jadi fa'il, maka dia i'rabnya harus marfu atau rafa. Nah, kalau dia rafa, maka muncullah harokat dhammah. Jaa Muhammadun. Kemudian nasab. Nah, nasab ya, kenapa di sini fathah? Nah, karena di sini Muhammad dia bukan sebagai subjek lagi, tapi dia menjadi maf'ul bih. Ya, dia menjadi apa? Objek atau maf'ul bih. Cara bacanya ra'aitu Muhammadan. Artinya aku telah melihat Muhammad. Aku telah melihat Muhammad. Nah, karena Muhammad ini menjadi sebuah objek atau maf'ul bih, maka harokatnya menjadi nasab, maka i'rabnya menjadi nasab dan harokatnya menjadi fathah. Nah, kemudian yang ketiga ada jar. Nah, ini bukan jar orang Banjar ya, jar ya. Nah, jar ya di sini harokatnya menjadi apa di situ? Menjadi kasroh. Nah, menjadi kasroh. Cara bacanya marartu bi Muhammadin. Aku telah berpapasan dengan Muhammad. Nah, kenapa dia menjadi kasroh? Karena dia didahului dengan huruf jar. Didahului dengan bi, ya, salah satu huruf jar, maka bi Muhammadin, ya, dengan Muhammad. Nah, maka jadilah i'rabnya majrur atau jar dan muncullah harokat apa ini kasrah.
Nah, itu dia i'rab isim. Kemudian i'rab fi'il. Ya, ar-rafa sama ya, sama rafa. Ya. Bacanya ya jelisu, ya jelisu. Nah, di sini dhammah. Nah, ya kan ya jelisu. Nah, dia menjadi rafa marfu. Nah, karena dia adalah fi'il apa ini? Ya jelisu fi'il mudhari atau fi'il mabni? Atau fi'il madhi? Ya jelisu fi'il mudhari atau fi'il madhi? Silakan dijawab. Fi'il mudhari, fi'il apa tadi? Ya jelisu fi'il mudhari atau fi'il madhi? Ya, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Nah, pada asalnya fi'il mudhari itu dia marfu, rafa. Kalau dia murni dia hukumnya marfu. Nah, kemudian karena dia kemasukan lan, nah tamailan. Lan, maka dia menjadi fathah, lan yajlisa. Nah, lan yajlisa Muhammadun. Ya, lan yajlisa Muhammadun. Nah, dia menjadi fathah. Maka ketika jadi fathah berarti dia i'rabnya nasab. Kemudian jazm. Nah, ini yang bedakan ya, di sini jar, di sini namanya jazm. Nah, di sini dia menjadi apa ini? Menjadi sukun. Karena dia kedahuluan lam. Ketika fi'il mudhari kedahuluan dengan lam, maka dia menjadi jazm. Lam yajlis Muhammadun. Nah, itu dia i'rab terbagi jadi dua, yaitu i'rab di isim dan i'rab di fi'il. Nah, nanti secara garis besar ya, orang yang belajar bahasa Arab mereka akan menekuni ini ya, i'rab isim. Kalau ini simpel sekali ya, mungkin satu pertemuan, dua pertemuan selesai, tapi ini memerlukan beberapa pertemuan ya. I'rab isim itu memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Nah, kemudian tadi kita sudah baca tentang nahwu, yaitu untuk mengetahui harokat akhir. Nah, sekarang jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidak harokat pada huruf terakhirnya. Ternyata ada beberapa isim yang huruf akhirnya itu tidak bisa berubah. Ya, contoh apa kemarin? Huwa. Huwa artinya dia laki-laki ya, dia laki-laki. Nah, sampai hari kiamat dia akan tetap seperti ini, huwa. Enggak boleh dia huwi, huwu, hiwa, tidak bisa. Ya, sampai kapanpun dia akan huwa. Nah, maka dia termasuk isim-isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, tapi kalau seperti Muhammad tadi, ya, kadang Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Nah, maka itu disesuaikan dengan posisinya dia di dalam kalimat. Nah, maka dia menjadi isim-isim yang bisa berubah harokatnya. Nah, dibagi menjadi dua, isim mabni dan isim mu'rab. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim-isim yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Contohnya apa ya? Huwa ini. Kemudian apalagi anta, ya, anta tidak bisa berubah, anti tidak bisa berubah, antum tidak bisa berubah, antuma itu tidak bisa berubah, selamanya seperti itu. Tapi isim mu'rab ya, dia bisa berubah sesuai dengan posisinya dia di kalimat. Contoh kitab, ya, kadang kitab, kadang kitabu, kadang kitab sesuai dengan posisinya di dalam kalimat ya, terbagi menjadi dua ya. Nah, kemudian isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena sebab-sebab tertentu. Tadi sudah dijelaskan ya. Contoh, rajulun seorang lelaki. Ya, dia ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Ya, ja'a rajulun, loh kok di sini domba? Ya, artinya telah datang seorang laki-laki. Alasannya kenapa? Berakhiran dhammah karena kata rajulun di sini sebagai fa'il. Kemudian rajulan. Nah, aku melihat seorang lelaki.
berakhiran fathah karena kata rajulun sebagai objek. Ya tadi atau bahasanya maf'ul bih. Kemudian marartu bi rajulin. Ya, aku melewati seorang laki-laki. Berakhiran kasrah karena kata rajulun didahului huruf jar. Nah, seperti itu ya. Dia bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Kemudian catatan, i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab i'rab lainnya akan diketahui sering dengan perjalanan ilmu nahwu ini insyaallah. Baik. Kemudian yang kedua adalah isim mabni. Nah, isim mabni apa? Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Ya, dia selamanya seperti itu. Ya, contoh, hada artinya ini. Ja'a hada. Ya, apa artinya hada ini ya? Ya, ini telah tiba. Nah, dia di sini sebagai subjek. Nah, kemudian ra'aitu hada. Aku telah melihat ini. Marartu bihada. Aku telah melewati ini. Nah, di semua kalimat ini ya, semuanya sama. Hada. Ada yang jadi hadhu, tidak ada. Ada yang jadi hadhi, tidak ada. Ya, selamanya dia menjadi hada. Maka dia dinamakan isim mabni. Nah, perhatikan bentuk akhir harakat dari kata hada, semuanya sama dan tidak berubah. Pada kata hada, pada ketiga model kalimat di atas datang dengan kedudukan yang berbeda-beda. Meskipun posisinya kemudian tugasnya berbeda-beda, tapi hada tetap sama harokatnya. Maka dari itu dinamakan isim mabni. Nah, kemudian jenis-jenis i'rab pada isim. Jenis-jenis i'rab pada isim. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja sematkan pertanyaan Anda di kolom chat ya, biar saya bisa jawab nanti. Nah, kemudian jenis-jenis i'rab ada 3. Jadi apa? Ar-raf atau marfu, ya. Kemudian an-nasab, isimnya sebenarnya mansub. Kemudian jar atau al-khafad ya, di bahasa lain yang disebut al-khafad. Ya, yaitu artinya majrur. Nah, status-status yang mempengaruhi marfu, mansub dan majrurnya suatu isim akan diketahui seiring dengan pelajaran nahwu. Nah, contoh ya, ini ya, contoh penerapan isim pada bentuk-bentuk i'rab. Nah, lihat mufrad mudzakkar. Kita sudah belajar dan kemarin kita sudah belajar mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Ya, musanna mudzakkar, musanna muannas. Nah, berarti mufrad berarti berapa jumlahnya kalau mufrad? Kalau mufrad berapa jumlahnya? Tunggal. Ya, tunggal atau satu. Nah, kalau mudzakkar berarti dia keterangan apa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, seperti itu ya. Seterusnya seperti itu. Ya, kemudian di sini ada musanna berarti 2, kemudian mu'annas atau mudzakkar berarti dia laki-laki atau perempuan. Nah, silakan diperhatikan ya, di sini ada marfu, mansub dan majrur. Lihat. Ja'a rajulun. Nah, kita fokus di kata rajulun ya. Ja'a rajulun. Kemudian ra'aitu rajulan. Marartu bi rajulin. Nah, kemudian mufrad muannas. Ja'at talibatun. Nah, talibatun. Ra'aitu talibatan. Marartu bi talibatin. Nah, kemudian musanna mudzakkar ya, di sini ada 2 kata ada 2 ya, keterangan 2, kemudian dia sebagai laki-laki. Ya, ja'a rajulani. Ja'a rajulani. Ya, dia jadi rajulani karena dia musanna. Ra'aitu rajulaini. Ra'aitu rajulaini. Ya, dari apa tadi jadi fathah, dia berubah jadi ya nun. Nah, kemudian marartu bi rajulaini. Ya, aku berlalu dengan 2 orang laki-laki. Terus seperti itu ya. Lihat di muslimun, kemudian di sini muslimin, kemudian di sini muslimin.
Nah, untuk mengetahui ini maka kita perlu ilmu nahwu. Nah, ini dia secara detailnya seperti ini ya. Kan isim tadi ada 3, isim-isim berirofa, kemudian isim-isim berirob nasab, dan isim-isim yang berirob jar. Nah, isim-isim yang berirob rofa adalah mubtada. Mubtada itu awal kata. Kemudian khobar itu adalah kata yang menjelaskan mubtada. Kemudian isim kana, khobar inna, fa'il ya, subjek, naibul fa'il, pengganti subjek, tawabi, naat, ataf, taukid, dan batal. Nah, kemudian isim-isim yang berirob nasab, khobar kana, isim inna, maf'ul bi, objek, maf'ul mutlak, ya, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, hal. Kemudian ada musanna, ada munada, ada tamyiz, ada tawabi seperti naat, taukid, badal, dan ataf. Kemudian ada juga isim-isim yang berirob jar, ini sedikit ya, gampang. Kemasukan huruf jar, mudhaf, ya, mudhaf mulai, kemudian tawabi, naat, taukid, badal, dan ataf. Nah, ilmu nahwu nanti mempelajari ini. Ya, ilmu nahwu nanti sepanjang lebarnya akan mempelajari ini. Ya, di isim. Nah, ini perlu waktu ya, jelas perlu waktu, tidak bisa instan ya selesai dalam waktu 10 pertemuan itu. Wah, hebat berarti. Nah, kemudian jenis-jenis isim mabni ya. Tadi sudah kita jelaskan ada 2 kan, isim mu'rab dan isim mabni. Yang mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya, kemudian yang mabni tidak bisa berubah. Nah, di sini ada 2 ya, domir. Apa domir kemarin? Kata ganti. Kemudian isyarah, isim isyarah, kata tunjuk ya, hada, hadihi, ya, haulai, hatani, hadaini, hadani. Nah, isim isyarah. Kemudian fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Nah, fi'il juga sama, dia terbagi menjadi 2 ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada fi'il atau kata kerja yang dia bisa berubah harokat akhirnya, ada juga kata kerja yang sampai kapanpun ya harokatnya tidak bisa berubah. Contoh ya, kemarin dibagi 3 kan, fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, fi'il madhi ya, maka dia mabni. Nah, dia mabni. Dia tidak bisa berubah. Ya, misalkan kataba. Ya, sampai kapanpun dia kataba. Ya, kataba, katabu, katabat. Nah, semuanya mereka mabni, tidak bisa berubah. Nah, kemudian mudhari. Nah, mudhari maka ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang bisa berubah dan tidak bisa berubah. Nah, contohnya tadi apa tadi? Ya jelis ya, ya jelis. Kadang ya jelisu, ya jelisa, dan ya jelis. Ya jelisi ada Kang, ya enggak ada ya jelisi tidak ada. Ya kecuali kasrahnya kasroh aridoh, ya kasroh aridoh, maka dia bisa ya jelisi. Nah, kemudian al-amr ya, fi'il amr kata perintah, maka selamanya dia mabni. Nah, karena fi'il madhi dan fi'il amr sudah jelas bahwa hanya bisa mabni, maka pembahasan kita fokus pada fi'il mudhari. Nah, maka di sini ya. Nah, fokusnya di sini kalau belajar i'rab fi'il, nah fokusnya di sini saja, di area sini ya, domainnya sini aja. Nah, maka cepat aja selesai 1-2 pertemuan. Nah, ada punya tadi, nah itu perlu penghayatan ya, perlu ratapan juga di situ. Oh, sudah selesai ternyata. Alhamdulillah. Ya, materi sore hari ini kita sudah berkenalan dengan ilmu nahwu. Untuk perkenalan lebih lanjut, silahkan pian semua ya mencari ustadz atau mencari kelas online bisa juga ya, yang bisa mengajari lebih detail. Karena kita hanya mengenalkan, maka tidak bisa mendetail. Oke, semoga materi di sore hari ini bermanfaat. Ya, silakan jika ada pertanyaan disematkan di dalam kolom chat. Oke, sebelum Kang Naim, mungkin dari para peserta yang ingin ditanyakan silakan untuk komen
di kolom komen atau langsung bertanya kepada Kang Naim. Baik, ada yang ingin ditanyakan kah tentang materi pada hari ini, yaitu tentang nahwu? Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, maka dari itu sambil nunggu pertanyaan ya, kita intermezzo. Nah, maka dari itu ya, menurut saya core-nya dalam belajar ilmu bahasa itu nahwunya ini. Ketika dia sudah bisa nahwu, insya Allah yang lain mengikuti. Sorofnya, kemudian apanya, balaghahnya, ya, nanti mengikuti. Jujur saja saya pribadi secara kurikulum gitu ya, secara pembelajaran di kelas saya tidak pernah makan pelajaran sorof, tidak pernah saya belajar mata pelajaran sorof, ya. Tapi yang saya dapatkan nahwu, kemudian saya pelajari otodidak aja. Sorof itu dipelajari otodidak sendiri, dan alhamdulillah bisa. Nah, jadi di situ. Kalau kita mau fokus, kita fokus ke ilmu nahwu. Tapi yang paling utama ya dua-duanya dipelajari ya. Paling utama dua-duanya dipelajari. Ya, belajar nahwu juga, belajar sorof juga. Karena di madrasah biasanya dijadikan dua mata pelajaran ya. Nahwu, sorof. Nahwu, sorof. Sedangkan kalau di sekolah saya dulu dijadikan satu ya, nahwu, sorof. Jadi menjadi satu. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan kah kawan-kawan sekalian terkait materi pada hari ini tentang nahwu? Baik, ada satu tuh Kang dari Nurul Iftitoh. Izin bertanya, untuk 2 materi terakhir kan perlu pembelajaran lebih. Kira-kira untuk bahan ujiannya sampai materi terakhir ya? Oke. Tentang UTS, ujian akhir ya. Enggak, maksudnya di pesantren kita mau UTS, jadi masih terngiang-ngiang. Pusing bikin soal ya. Jadi untuk pelajaran ya yang dimuat dalam ujian akhir ya, insya Allah nggak sampai 2 materi terakhir ya. Sorof, nahwu, insya Allah nggak sampai di situ. Dan insya Allah pertanyaannya dibuat ya simpel, ringan, dan bisa dijawab oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, nggak sampai 2. Nah, maka kalau sekali lagi ya saya motivasi ya, kalau kita ingin ya bisa berkomunikasi langsung dengan orang Arab misalkan, kemudian bisa mengetahui ya karya tulis ya jejak titas para ulama ya, maka dari itu kita harus belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita sudah belajar bahasa Arab ya, saya bilang ya nikmat sekali kita mau belajar ya. Karena terkadang ketika kita membaca terjemahan itu bukan nggak puas ya. Ada sesuatu yang kayaknya ini nggak cocok lah. Maksudnya ini kayaknya bukan terjemahannya. Ini kita bisa tahu ini bukan terjemahannya ini. Karena mohon maaf ada sebagian penerjemah ya, ketika dia menerjemahkan sesuatu ya yang terjemahan ini tidak sesuai dengan keinginannya ya, di situ ada kepentingan pribadi ya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan atau misalnya madhabnya ya, maka dia dicocok-cocokkan. Maka kadang ya ketika baca buku loh, ini kok kayaknya nggak nyambung. Nah, ternyata kita buka teks aslinya, oh ternyata berbeda ya. Ternyata ada permainan di sini. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita ketahui dengan apa? Dengan belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kita bisa baca gitu kan sesuka kita ya kan. Murni langsung dari penulis ya, dari kitab tersebut. Ya, pertanyaan lagi dari Fadil nih. Ada tips buat belajar bahasa Arab lah Kang ya? Oke, ada tips buat belajar bahasa Arab lah. Ada. 1, sabar. Ya, sabar. Ya, kita harus sabar belajar bahasa Arab ya. Kemudian jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru kita mengejar hasil.
Ya, yang penting kita prosesnya ya, meskipun sedikit ya, ketika kita baca buku misalkan tentang bahasa Arab, kemarin sudah saya contohkan dalam Mukhtarat yang sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, itu aja beli dulu ya. Kita baca. Kalau ada yang belum paham, ada yang nggak paham, maka ya garis bawahi, tanyakan pada orang yang paham dulu supaya bisa menjelaskan. Dan pelan-pelan. Sambil yang paling penting yaitu ya menghafal kosakata, isim, fiil, huruf terus kita hafal di luar kepala. Terutama benda-benda yang sering kita pegang, benda-benda yang sering kita lihat, dan perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan. Ya, kita harus sering-sering ya menambah kosakata. Bisa dengan 3 hal ini: sabar, kemudian menambah kosakata tadi, kemudian pelan-pelan dan mentoring. Insya Allah bisa lah. Dan untuk porsi mahasiswa ya, saya punya beberapa teman, dia jadi dia ikut pesantren mahasiswa, ya pesantren mahasiswa ya di Banjarbaru itu, ya pesantren mahasiswa. Jadi ketika kuliah ya dia kuliah, kemudian dia pulang ya di situ ada ustadznya, ada mentornya, kemudian dia belajar bahasa Arab. Kemarin dia lulus bisa bahasa Arab dan dia keterima kalau nggak salah di dia keterima di Universitas Islam Madinah ya, namanya Hafiz Daniyah, anak teknik pertambangan ya, angkatan 2015 kalau nggak salah, lulus di pertambangan, dia keterima di Universitas Islam Madinah loh ya. Ini menurut saya wah hebat juga gitu. Modalnya apa ya, jelas bahasa Arab dulu. Baik, ini ada yang nanya lagi, Kang. Dari Evi. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Isim yang bermi'raf rofa, isim yang bermi'raf nasab, isim yang bermi'raf jer. Mau tanya, Kang, ini penggolongan isim berdasarkan apa ya, Kang? Monggo, Kang, langsung dijawab. Isim-isim yang saya belum memahami penuh pertanyaannya, benar ya. Isim-isim yang beri'rab rofa, isim-isim yang beri'rab nasab, isim-isim yang beri'rab jer. Yang pertanyaannya, penggolongan isim berdasarkan apa ya? Maka berdasarkan, yang jelas berdasarkan orang Arab dulu ya. Ya, orang Arab dia menggolongkan ini rofa, maka mereka membacanya dengan harokat dhammah. Kemudian yang nasab dia dibaca dengan fathah. Kemudian yang jer dia dibaca dengan kasrah. Maka ulama-ulama nuha, namanya ulama-ulama nuha, yaitu ulama-ulama nahwu, mereka mengumpulkan ini ya, yang fathah-fathah dikumpulkan jadi satu. Maka masuklah golongan isim-isim yang beri'rab nasab. Kemudian yang yang dhammah, maka dikumpulkan dijadikan satu. Maka dijadikan isim-isim yang beri'rab rofa. Kemudian ya isim-isim yang beri'rab jer. Ya, isim-isim yang beri'rab jer. Nah, maka dikumpulkan jadi satu ya, maka dimasukkan dalam golongan isim-isim yang beri'rab. Kalau analoginya seperti ini. Misalkan di suatu kandang ya, ada kelinci 3 warna ya. Ada warna putih, warna coklat, warna hitam. Nah, maka digelolongkan, yang putih-putih dikumpulkan ditaruh satu tempat. Yang coklat-coklat dikumpulkan ditaruh di satu tempat, yang hitam-hitam dikumpulkan jadi satu, kemudian ditaruh di satu tempat. Nah, seperti itu. Dan yang mengetahuinya ya ulama-ulama nahwu ya, ulama-ulama nuha. Selanjutnya, langsung saya baca aja ya. Dari Nurul Iftitah. Kira-kira untuk memahami materi shorof dan nahwu bagi pemula itu perlu berapa lama belajarnya? Kalau fokus, insya Allah kurang dari setahun bisa. Kalau fokus ya kurang dari setahun bisa. Maksudnya intens itu, kita tidak punya kesibukan lain ya, khusus nahwu sama shorof saja, kurang dari setahun bisa selesai. Ya, bahkan kurang dari 1 semester bisa kalau kita mau fokus. Nah, tapi kalau sebagian porsi mahasiswa ya yang pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi lagi ya, yang dia harus asistensi, kemudian harus penelitian, harus ke laboratorium. Nah, maka kalau dia konsisten, istiqomah, insya Allah ketika mungkin dari awal masuk
semester 1 dia konsisten, bisa ketika lulus dia sudah bisa kalau konsisten. Ya tidak jauh lah, jangan sampai lulus. Mungkin setengah perkuliahan ya, semester 5 atau semester 6. Kalau dia konsisten dari awal, ya, insya Allah dia bisa menguasai bahasa Arab ya. Kalau dia mau konsisten. Tapi kalau kita mau fokus, intens, ya, nggak sibuk sama lain, kurang dari 1 tahun, insya Allah bisa dengan ilmu dan nahwu sharaf. Nah kalau saya sendiri ya 12 tahun ya belajar, 6 tahun ya, 6 tahun atau 8 tahun lah belajar bahasa Arab. Ya kenapa ya? Karena menjadi mata pelajaran, jadi tidak bisa menghindar ya. Meskipun nanti diulang ya, dari di SMP saya sudah selesai, udah di SMA diulang lagi, ya enggak apa-apa seperti itu. Ya, lebih menambahkan pemahaman. Sebenarnya lulus dari SMP itu sudah bisa bahasa Arab, ya, tapi karena dari SMA ada pelajarannya lagi, jadi tidak bisa lepas, maka kita harus mengikuti kurikulum yang ada. Nah, tapi kalau kita mau mandiri, ya saya perkirakan ya 1 tahun, ya kalau intens kalau bisa. Oke, ada yang lain? Ini yang ingin ditanyakan kembali dari kawan-kawan. Oh, maaf ya, saya masih presentasi ya, lupa. Oke. Dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, bila tidak ada, apakah perlu saya cukupkan sampai di sini? Baik, syukron atas materi yang disampaikan dari Kang Naim Royani. Selanjutnya kita akan ada doa yang akan dibacakan oleh saudara Ahfadil. Monggo Ahfadil, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah kita sama-sama menengadah, mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat pada sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Rahim, tunjukkanlah kami kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kami kebenaran sehingga kami selalu mengikutinya, dan perhatikanlah kami kesalahan sehingga kami bisa menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron atas doanya yang dibacakan oleh Pak Fadil. Semoga acara pada hari ini membawakan berkah dan menambah ilmu pada yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Baik, saya mohon izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata yang sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu meeting lagi ya, semangat ya. Oke, Kang. Syukron, Kang. Kang. Afan absen sudahkah? Oh, absen ada ya, bentar.